Halo, salam bersama Bapak Parsa. Manis ya? Hehe. Jangan dilihat bener-bener apa. Resiko orang manis yang gini. Jadi saya bersama kaos pemberian Universal Exchanger. Hehe. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba di beberapa hal masalah trading ya. Banyak orang yang mengharapkan profit konsisten. Maka pertanyaan saya, mental Anda bisa nggak konsisten? Fokus Anda bisa nggak konsisten? Kalau Anda tidak merasa bisa konsisten, maka Anda jangan pernah berpikir tentang konsisten. Anda harus tahu konsisten itu apa sih. Jika memang Anda konsisten, maka semuanya akan konsisten. Sehingga kalau Anda saja tidak mampu untuk konsisten, bagaimana bisa hasil untuk konsisten? Sik, karo ngerokok. Hmm. Wis entek rokoke. Sik, dandani rambut. Jadi itu ya, saudara. Jangan pernah Anda berpikir bagaimana cara konsisten. Sebelum Anda bisa memperbaiki diri Anda, mental Anda, fokus Anda, dan hal-hal yang menyangkut tentang konsistensi diri Anda sendiri. Karena banyak pertanyaan, Om, kalau seandainya saya pengen penghasilan sehari bisa 10-20 dolar, saya perlu modal berapa? Maka orang itu hanya berpikir, saya modal 10 dolar. Mikir. Modal 10 dolar per hari pengen konsisten 10-20 dolar. Berapa persen, saudara? Berapa persen? 100% sampai 200%. Wajar nggak kira-kira? Anda mengukur nggak kemampuan Anda sebatas apa dan seberapa? Bisa mendapatkan penghasilan dalam satu hari 100-200%. Seandainya Anda pengen mendapatkan penghasilan 10 dolar atau 20 dolar, maka setidaknya Anda modalnya adalah 100, 200, atau 1000. Supaya prosentase Anda lebih kecil. Karena semakin besar prosentase, target yang Anda capai semakin jauh. Tapi kalau Anda mau memperkecil prosentase dengan nominal yang besar, paham maksud saya ya? Jadi sadar diri itu akan jauh lebih baik lah. Binari tidak sebodoh yang kita pikir. Dan ada lagi orang yang berpikiran bahwa, Om ajari saya trading karena saya banyak hutang. Saya ingin melunasi hutang saya dari trading. Pernah Anda berpikir nggak, yang hutang siapa? Anda kan? Yang suruh bayar binari. Masuk akal nggak? Awang Anda saya baru belajar, profitnya jarang, lossnya pasti. Punya hutang kok suruh bayari binari. Kan lucu. Kecuali Anda sudah profesional. Kalau Anda profesional pasti Anda nggak punya uang, nggak punya utang, kan gitu. Itu logikanya kan gitu.
Jadi bagi yang merasa menjadi profesional, kalau Anda ingin bayar hutang, ya salah. Anda seorang profesional, kenapa punya hutang? Maka kita berpikir logika aja lah, hutang biasa. Hutang itu wajar terjadi pada siapapun, kecuali saya. Sombong dikit ya. Ini teman, ada teman lah itu. Ini. Tuh, dia necis. Nah, itu. Nah, leke-leke kayak gitu. Nah, oh tak shorting. Nah, ini adalah teman saya. Kita semua adalah orang-orang yang rileks, orang yang santai. Trading tidak mengejar profit, tetapi mengejar momentum. Kalau ada momentum yang bagus, kita trading, kita hajar sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kita serakah, tetapi mencari momentum itu sulit. Tetapi kalau kita loss, berarti momentum kita tidak baik. Kita tidak punya momentum, maka segera berhenti. Ya, sekali lagi, kapan saatnya kita berhenti adalah di saat sudah loss. Mulai loss, 3 kali berturut-turut berhenti. Segera berhenti. Apabila 3 kali Anda menganalisa 3 kali ternyata loss, maka Anda harus berhenti. Bisa jadi fokus Anda kurang baik. Atau mungkin Anda sedang punya masalah atau ada beban. Atau mungkin Anda sedang fresh tetapi marketnya tidak sesuai dengan teknikal yang Anda miliki. Sehingga Anda tidak beruntung saat ini. Maka Anda harus berhenti. Jangan seperti teman-teman ya. Teman-teman yang lain itu kan kalau loss dia takut, malah berhenti, katanya nggak mau serakah. Serakah mbae mau piye? Artinya serakah aja nggak tahu bilangnya serakah, nggak ada. Selagi ada momentum, hajar terus sampai betul momentum itu habis. Berhentilah di saat Anda sudah loss. Kalau udah loss 3 kali bukan berarti loss sudah habis. Anda menganalisa yang pertama, ternyata loss. Anda sudah analisa maksimal yang kedua, masih loss lagi. Analisa yang ketiga, sudah maksimal lagi, masih loss lagi, maka Anda tutup. Tutup. Lupakan, relax dulu, tunggu market yang baik lagi, sesuai dengan teknikal yang Anda miliki. Sehingga, kalau sudah seperti itu, Anda pasti akan lebih baik mendapatkan hasil daripada sebelumnya. Ingat, dan tatap mata saya. Mata saya merah ya. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Saya rasa di situ. Dan perlu diketahui juga bahwa trading adalah momentum. Momentum seperti apa? Ya momentum itu dicari. Dan trading jangan terlalu banyak-banyak melakukan open. Opennya sekali atau 2 kali sudah. Misalnya kita open ini. Saya akan mencoba open sekali saja. Karena memang saya hanya membutuhkan $10 saja. Ya. Bagaimana cara menganalisanya? Menganalisa mencari momentum. Jangan asal goblak. Nggak baik. Kita hitung dulu. Supportnya di mana, posisinya di mana. Dan arah pergerakannya kemana kita harus tahu. Arah pergerakan tren misalnya. Kalau hanya 5 tick, kita hanya membutuhkan tren sedikit. Nggak perlu tren-tren panjang. Karena memang yang kita butuhkan 5 tick. Bukan berarti kalau tren naik kita hajar naik. Nggak seperti itu. Hajar naik karena naik pasti ada turunnya. Maka kita harus hitung dari poin ke poin. 62 60. Oke, 60 kita hitung. 60 ke 59, 59 ke 57, 57 ke 55. Artinya kan turun dalam waktu 5 tick. 55 ke 54, 54 dia berhenti, 52
setelah 52, 51. Dia menuju ke 51, itu kan sudah berat. Dia terus balik lagi. Menuju ke 60, karena tadi kita startnya dari 60, 64. Kalau misalnya dari 60, turun, dia terus bisa melewati 60. Logikanya dia mana? Dia mampu menembus. Tetapi ingat, di dalam analisa 5 tik kita harus punya koreksi. Kita koreksi dulu, kita lihat. Dari tadi 60, 61, 61, 592 poin, 591 poin, 60 lagi, balik lagi. Kalau sudah dapat, baru kita lakukan open. Ya, kita lakukan open. 52, 55, kita open naik. Gitu. Ya. Kita open naik. Apapun hasilnya, dan itu adalah keputusannya. Karena saya hanya membutuhkan 10, maka saat ini pun saya sudah selesai melakukan trading. Karena target saya hanya $10. Kayak gitu. Oke? Jadi ini adalah cara yang sederhana, cara yang gampang. Terima kasih, saudara. Semoga ini bisa menjadi pikiran buat kita, menjadi motivasi, terus bisa menjadi sesuatu yang mungkin saudara selama ini lupakan. Bahwa trading tidak semudah yang Anda bayangkan, tidak semudah yang saya pikirkan. Trading perlu kesabaran, keuletan, kekuatan, keyakinan, dan perlu suatu mental yang cukup. Tentunya modal juga yang cukup, ya. Ingat, kalau $1000 mencari $10 itu gampang. Tapi kalau $10 mencari $10 itu sulit. Karena sama halnya Anda modal 1000 dan mendapatkan 1000. Sulit banget. Jika Anda menginginkan, maka ukurlah kemampuan pikir Anda, kemampuan mental Anda, di sini mentalnya, dan kemampuan modal Anda. Itu harus menjadi satu kesatuan yang baik, satu kesatuan yang kuat. Oke, dari saya, Bob Arsam. Jika Anda menginginkan, silahkan Anda menghubungi radio Bob Arsam FM. Dan jangan lupa, syarat dan ketentuannya syarat dan ketentuannya harus dilengkapi. Terima kasih dari saya. Tunggu, saya ingin membuat satu auto trade. Jika Anda menginginkan, nanti bisa setelah saya launching, maka Anda bisa mengikuti auto trade di Binari. Dari saya, terima kasih. Bob Arsam, salam super, salam profit, salam spartanlifefx.com. Spartan hemang hebat. Salam profit. Ciao. Ciao. Ciao.